Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kasih setia kemurahan Tuhan, pagi ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi kita pagi ini, biar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita datang bersyukur di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa penyembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh pagi. Mari kita akan pujikan satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku rindukan mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi,
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihi, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Demikianlah Tuhan, menjadi kerinduan kami. Terlebih dalam lagi kami mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan Engkau, sampai suatu waktu kami bisa menyatu dengan Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau telah berikan bagi kami, buat perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan masih kami boleh alami sampai saat pagi ini. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi kami, menyertai, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Sebab kami mau datang untuk bersimpu di bawah kaki-Mu Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan kami pagi ini. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mohon urapan-Mu, kuat kuasa Roh El Kudus mengurapi, menguasai kehidupan kami semua. Mulai dari hamba Tuhan mampu dalam menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui setiap kehidupan kami, semakin mempersiapkan kami selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kehidupan kami semua umat-Mu, baik umat-Mu yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah lewat Facebook, YouTube secara langsung maupun siaran tunda, dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus tidak terbatas mampu menjangkau kehidupan kami semua, mengurapi, menguasai, mencengkeram kami, musuh-musuh kami mampu mendengar firman dalam tanda kerendahan hati, kalau lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman Tuhan, boleh bertumbuh menjadi praktek dalam hidup kami, terus bertumbuh sampai menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, menaikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu sampai suatu waktu benar-benar mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, daging tidak bersuara lagi Tuhan. Kuasa-kuasa iblis tidak mau tinggal diam, berusaha menggoda kami, merintangi kami saat kami mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh kerasati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semuanya di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu bagi kami pagi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang kita sudah tekuni dari kitab Kejadian. Hari ini kita berada pada kitab Mazmur. Pagi ini kita akan membaca dua pasal, 113 dan Mazmur 114. Mazmur 113. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan.
Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan dia. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Puji Tuhan. Demikianlah bacaan kita pagi ini. Tuhan meninggikan orang yang rendah. Ya. Jadi inilah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami pengangkatan Tuhan. Ya. Maka sikap kita adalah merendahkan diri. Ya. Ini yang harus terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab jelas dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6, Tuhan menentang orang-orang congkak, tapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Sebabnya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ditinggikan pada waktunya. Biarlah ini yang kita terus lakukan hari-hari ini. Ya. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa merendahkan diri adalah proses pembelajaran yang tidak akan pernah habis. Ya. Selama kita hidup di muka bumi ini, itu yang harus terus kita lakukan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya suatu waktu kita akan diangkat oleh Tuhan. Baik di dunia ini kita diangkat secara jasmani, secara rohani, terutama nanti diangkat di awan-awan yang permai untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh ini juga yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya, sebab ini kuncinya, kuncinya dalam kita menerima firman. Ya, menerima firman, terutama bentuk pemberitaan firman yang kedua, itulah firman pengajaran. Ya, firman yang menyucikan, bagaikan pedang yang tajam, yang menusuk amat dalam, menyucikan dari hati kita. Makanya dibutuhkan orang-orang yang rendah hati, kehidupan yang merendahkan diri. Ya, haleluya, puji Tuhan. Sehingga kalau kita bisa merendahkan diri, maka kita bisa mengalami penyucian dari hati kita. Pedang itu menusuk, firman menusuk sampai ke hati. Sebab hati ini adalah gudangnya dosa. Ya. Haleluya. Dari hati inilah sumbernya dosa-dosa. Kalau tidak disucikan dari hati, maka sekalipun kelihatannya secara luar, wah, orangnya baik-baik kok, orangnya pendiam dan lain sebagainya. Tapi kalau hatinya tidak disucikan, satu waktu akan keluar aslinya orang itu seperti apa. Haleluya. Karena hati ini yang harus disucikan.
Kalau hati kita sudah disucikan, maka perkataan kita juga akan suci, perbuatan kita juga akan suci. Makanya sekali lagi, biar kita sungguh-sungguh bisa merendahkan diri kita. Terutama pagi ini, ya, biar kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bisa menerima firman Tuhan yang menyucikan kita. Apa yang Tuhan gerakkan bagi kita pagi ini untuk ya, kita mengalami penyucian, untuk kita bisa menyelesaikan dosa kita, mengaku dosa kita. Nah, itu yang kita harus segera lakukan. Apa yang Tuhan tunjuk, dosa yang Tuhan tunjuk, ayo segera diakui, ya, segera diselesaikan. Ya, sehingga kalau kita bisa merendahkan diri kita untuk menerima firman, untuk menyelesaikan dosa, untuk mengalami penyucian, maka pasal 13 ayat 1 dan ayat 9 itu dibuka dan ditutup dengan kata haleluya. Ayat 1 haleluya dibuka dengan haleluya, ayat 9 ditutup dengan haleluya. Nah, apa ini haleluya? Haleluya inilah bahasa surga, bahasa penyembahan. Ya, haleluya. Kalau kita bisa merendahkan diri kita, kita disucikan, kita dilepaskan dari dosa-dosa, maka kita bisa menjadi penyembah yang benar. Bisa menaikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berseru haleluya, haleluya, bisa menyembah Tuhan. Ya, ada suatu ya, sukacita, ya, suatu gairah, kebahagiaan bisa menyembah Tuhan. Penyembahan itu ya, itu bagaikan kita naik ke gunung. Sudah saya jelaskan berulang kali bahwa penyembahan itu bagaikan kita naik ke gunung. Ya. Penyembahan dengan bahasa surga ini adalah penyembahan dalam tanda perobekan daging. Ya. Jadi kita menyembah, ya. Haleluya. Kalau penyembahan kita adalah penyembahan dengan bahasa surga, dengan haleluya, ya. Dan penyembahan itu adalah penyembahan yang sungguh-sungguh, ya. Maka itu dibuktikan dengan kita mengalami perobekan daging, ya. Tidak sama dengan berdoa seperti biasanya, ya. Berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan ini. Beda, berdoa dengan menyembah itu berbeda. Kalau kita menyembah, itu berarti kita beri kepada Tuhan. Bagaikan kita naik ke gunung, mengalami perobekan daging. Ya, haleluya. Kita menyembah Tuhan dengan haleluya, haleluya. Kalau secara jasmani, secara daging, pasti akan mengalami kebosanan, ya, bosan, mengantuklah dan sebagainya. Tapi kalau kita disucikan, ya, kita adalah orang-orang yang rendah hati, kita bisa menerima firman, ya, kita mengalami penyucian, ya, kita bisa menyelesaikan dosa kita, maka pasti kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Haleluya. Tidak peduli situasi apapun. Nah, walaupun pagi ini hujan deras, ya, tapi kalau kita adalah orang yang disucikan, kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan haleluya. Ya. Tidak akan, ya, haleluya, tidak akan tertidur, tidak akan bosan dan sebagainya. Sebab kita bisa merobek daging kita. Ya. Saya ulangi bahwa penyembahan ini adalah penyembahan di dalam tanda perobekan daging. Ini yang harus kita terus berjuang hari ini. Sebab doa penyembahan ini adalah puncak dari ibadah pelayanan kita. Ya. Kata haleluya ini akan mempersatukan kita nanti, untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-8. Dengan haleluya kita bisa menyambut Dia di awan-awan. Jadi hari-hari ini proses pembelajaran sekaligus perjuangan kita.
Dengan kita menyembah, haleluya, ini kita terus ya, belajar, kita terus berjuang. Di satu waktu kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Semakin hari semakin naik. Jadi penyembahan itu bahkan tadi naik ke gunung. Semakin kita mengalami perobekan daging, semakin rohani kita naik, terus naik, terus naik. Ya. Tapi kalau daging semakin hari semakin beratnya, malah akan turun. Ya. Daging yang diikuti, rasa ngantuk, rasa bosan dan sebagainya, itu yang diikuti, maka ibaratnya naik gunung kita semakin turun. Sebab daging berat. Nah, coba kalau secara jasmani orang yang ya, mohon maaf ya, orang yang ya besar, ya, sulit untuk naik gunung kalau dia besar. Makanya harus ya, bisa mengecil dulu. Istilahnya ya diet dulu baru bisa naik ke gunung. Ya. Nah, apalagi secara rohani. Orang yang bisa naik ke gunung adalah orang yang mengalami perobekan daging. Semakin dagingnya dirobek, semakin dia akan naik. Sampai penyembahan itu mencapai puncaknya, kesempurnaannya, daging tidak bersuara lagi. Tidak ada suara daging. Kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kebahagiaan surga. Seperti Petrus katakan, oh betapa bahagianya kami ada di atas gunung ini. Dia lupa tadi dia baru mendaki, naik, capek-capek naik ke gunung. Tapi begitu bisa melihat kemuliaan Tuhan di atas gunung, Matius pasal 17 itu, oh betapa bahagia kami ada di tempat. Ya, semakin kita mengalami penyucian, ya, kita terlepas dari dosa, kita mengalami perobekan daging. Saat kita menyembah Tuhan adalah saat-saat yang paling bahagia dalam hidup kita. Ketika kita menyembah Tuhan, oh itu saat-saat yang bahagia. Apapun situasi, kondisi dunia ini, kita bisa merasakan kebahagiaan surga di dalam penyembahan. Ya, sehingga sungguh-sungguh, ya, kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, merendahkan diri kita untuk menaikkan doa penyembahan kepada Tuhan, maka pasal 114 ini kita akan alami juga dalam hidup kita. Kejadian yang ajaib. Dulu Israel dalam mengalami begitu banyak ya, kejadian-kejadian atau perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Ya. Bagaimana laut, ya, di sini katakan laut melarikan diri sungai Yordan. Batu ini saat laut Teberau itu terbelah dua di hadapan orang Israel. Saat mereka memasuki tanah Kanaan, sungai Yordan itu terputus. Mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Nah, ini juga bisa kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan hari-hari, ya, maka perbuatan yang ajaib dari Tuhan juga kita akan alami dalam hidup kita. Tuhan sanggup untuk melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Ya, asal kita sungguh-sungguh ya. Penyembahan kita, ya, ditambah dengan ayat yang ke-7. Coba kita baca ayat 7 pasal 114. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Ya. Penyembahan kita tadi sudah ditandai dengan perobekan daging. Nah, ditambah dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Gemetar, rasa takut dan gentar. Kalau kita punya rasa takut dan gentar kepada Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, benar-benar kita akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, jadi tidak ada itu orang yang mengantuk. Ya, kalau menyembah Tuhan, kalau dia sungguh-sungguh punya rasa takut kepada Tuhan, rasa gentar kepada Tuhan, dia akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sebab ingat Ibrani pasal yang ke-12 yang mengatakan bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita harus datang kepada Dia dengan hormat dan takut, ya, dengan gemetar, dengan rasa takut dan gentar. Ya, maka benar-benar ya, kehidupan kita adalah kehidupan yang
begitu akan dibela Tuhan. Seperti Israel, begitu Tuhan membela gitu mereka. Ya, mereka bisa melewati semua tantangan, halangan, ya, yang berusaha membuat mereka tetap ada di Mesir. Tuhan hukum Mesir dengan 10 tulah. Tuhan lepaskan mereka dari Mesir. Tuhan belah laut Teberau di depan mata mereka. Begitu banyak mujizat-mujizat lain Tuhan menghalau orang-orang Kanaan supaya Israel bisa diam di tanah Kanaan. Jadi perbuatan yang ajaib ini juga ya, Tuhan sanggup ya, untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Sebab ingat, Allah kita adalah Allah yang sama ya, Allahnya Israel ya, dengan Allah kita hari ini itu Allah yang sama. Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama. Biarlah pagi ini kita bisa datang merendahkan diri di bawah tangan Allah yang ajaib, tangan yang kuat. Kita mengalami penyucian terus setiap kita terima firman ya. Haleluya. Hari ini kita terima firman ya. Seizin Tuhan nanti lagi ibadah berikutnya, terus setiap kali kita terima firman kita terus belajar, berjuang, merendahkan diri. Tadi saya katakan merendahkan diri, pelajaran yang tidak pernah habis selama kita hidup dunia. Itu kita harus terus lakukan, kita perjuangkan. Itu terus merendahkan. Setiap dengar firman, merendahkan diri, disucikan. Semakin disucikan, semakin kita mengalami perobekan daging. Nah, kita bisa menyembah Tuhan. Sebab penyembahan itu puncak ibadah. Semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, berarti kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Sampai satu waktu nanti kita bisa menyatu dengan Dia, bertemu muka dengan muka di awan yang permai. Dan ingat ya, kehidupan yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab atas itu. Seperti Israel, kejadian perbuatan yang ajaib Tuhan ya, nyatakan dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Nah sekarang kita dari dunia ini menuju Yerusalem baru, melewati padang gurun dunia, begitu banyak kesulitan, banyak kesukaran, banyak kemustahilan, tantangan. Tuhan tahu semua. Makanya kalau kita dekat dengan Tuhan, itu artinya Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Apa saja ya, pemeliharaan Israel dipelihara 40 tahun dengan manna dari surga. Jadi jangan takut. Sekalipun dunia sukar, Tuhan mampu memelihara kita secara ajaib. Dulu Israel tidak kerja, pagi tinggal pungut makan. Apalagi kita sekarang masih bisa kerja, masih bisa bersawah, berkebun dan sebagainya, masih ada kerjaan di perusahaan, di kantor dan sebagainya. Itu sarana Tuhan untuk memelihara kita. Haleluya. Dan walaupun nanti kita tidak bisa lagi bekerja, nah, seperti Israel dipelihara Tuhan secara langsung dari langit. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, merendahkan diri, mengalami penyucian, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan pelihara kita secara ajaib di tengah-tengah kemustahilan, kesulitan dunia. Tuhan lindungi kita ya, menghadapi banyak malapetaka terjadi di dunia ini. Tuhan lindungi, Tuhan bela, Tuhan tidak akan biarkan ya. Puji Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh ya, terutama pagi mari kita rendahkan diri kita ya. Ingat tadi, kalau ada dosa, ayo akui, selesaikan dosa, supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan ya, penyembahan kita dalam tanda perobekan daging ya, kepada Tuhan pagi ini. Mari biar kita bisa datang dengan sungguh-sungguh pagi ini, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, biar kita ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya ya. Puji Tuhan.
Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Haleluya. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang kupunya, inilah punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Dengan ukur, dengan lagi dengan sungguh-sungguh. Mari, biar pagi ini kita memiliki hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba itulah hati yang rendah. Hidupannya rendah hati, hidupannya bisa merendahkan diri. Itulah hamba, seorang hamba. Seorang hamba hanya selalu bisa merendahkan diri, hanya bisa taat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga ini yang kita miliki pagi, memiliki hati sebagai hamba. Hidupannya bisa merendahkan diri kepada Tuhan, sehingga mengalami penyucian, mau taat pada firman. Haleluya. Kehidupannya disucikan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ya, sungguh-sungguh kita miliki hati sebagai hamba, kehidupan yang bisa merendahkan diri depan Tuhan. Ingat, tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam hidup kita. Kita tidak membawa apa-apa datang ke dunia ini. Kita juga tidak bisa membawa apa-apa dari dunia ini. Haleluya. Semua akan ditinggalkan. Apa yang kita miliki di dunia ini, semua itu, haleluya, tidak bisa menjamin kehidupan kita. Haleluya. Semua itu akan ditinggalkan, akan binasa dengan dunia ini. Sebab janganlah pertahankan apapun yang ada dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Dan kita bisa merendahkan itu. Haleluya. Jangan pertahankan apapun yang ada dalam hidupmu. Rendahkanlah dirimu. Milikilah hati sebagai hamba, hanya mau taat kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan. Haleluya. Biar kita buktikan pagi ini, kita datang dengan sungguh-sungguh datang, merendahkan diri. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami hanya mau taat Tuhan, kami mau setia kepada Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau. Haleluya. Semakin meningkatkan penyembahan kami kepada-Mu. Semakin hari semakin mengalami perobekan daging Tuhan, sampai satu waktu daging tidak bersuara lagi. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus, haleluya. You
Biarlah kasih sayangmu tercurah bagi kami gerejamu ya Tuhan. Ku rasakan tanganmu yang menopang hidupku, firman-Mu Tuhan kekuatan bagiku. Biarlah kasih sayang-Mu Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu tercurah bagi kami gereja-Mu ya Tuhan. Ku rasakan tangan-Mu yang menopang hidupku, firman-Mu Tuhan kekuatan bagiku. Kami sujud menyembah-Mu, kami sujud, haleluya, menyembah-Mu, haleluya. Bapa gunung batu keselamatanku, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, haleluya, memuji-Mu. Engkau Yesus
Kau segalanya bagiku, berkat-Mu curahkan Tuhan, berkat-Mu curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu. Haleluya. Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi gereja-Mu. Hujan kasih sayang-Mu memenuhi umat-Mu, menyembah-Mu Allah gunung batuku. Kami sujud menyembah-Mu, kami sujud, haleluya, menyembah-Mu. Bapa gunung batu keselamatanku, kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya, memuji-Mu. Engkau segalanya Tuhan, Engkau Yesus, Kau segalanya bagiku. Berkat-Mu curahkan, berkat-Mu curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu. Amin, haleluya. Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi gereja-Mu. Hujan kasih sayang-Mu memenuhi umat-Mu, menyembah-Mu Allah gunung batuku. Berkat-Mu curahkan, berkat-Mu curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu. Amin, haleluya. Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi gereja-Mu. Hujan kasih sayang-Mu memenuhi umat-Mu, menyembah-Mu Allah gunung batuku. Berkat-Mu curahkan, berkat-Mu curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu. Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi gereja-Mu. Hujan kasih sayang-Mu memenuhi umat-Mu, menyembah-Mu Allah gunung batuku. Dengan kau, dengan haleluya, haleluya. Kami datang merendahkan diri kami Tuhan, kita sujud menyembah Engkau, menyembah dalam tanda perobekan daging Tuhan, menyembah Engkau Sang Raja kami. Haleluya. Sebagaimana perbuatan yang ajaib Tuhan Engkau nyatakan bagi Israel, Engkau mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, Engkau membuka jalan melalui laut, Engkau membelah laut teberau depan mata mereka, Engkau memelihara mereka dengan manna surgawi. Dan begitu banyak perbuatan yang ajaib Engkau telah lakukan bagi Israel. Dan kehidupan kami juga pagi ini, haleluya, kami percaya Engkau Allah yang sama, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Allahnya Israel adalah Allahnya kami juga pagi ini, Allah yang kami sembah juga pagi ini, dan kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, kami percaya pagi ini juga, haleluya Tuhan, dari kasih sayang-Mu juga Kau nyatakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Seberapa umat-Mu yang datang kepadamu pagi ini, dan dimanapun umat-Mu berada pagi ini Tuhan, yang datang sujud di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Nyatakan Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Curahkan hujan kasih sayang-Mu bagi kami. Haleluya. Hujan Roh Kudus Engkau curahkan, hujan berkat-Mu Engkau curahkan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari
Kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebagaimana hujan yang deras turun pagi ini, dan juga hujan Roh Kudus, Engkau curahkan semakin limpah bagi kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, semakin menggairahkan kami hari-hari ini Tuhan. Semakin kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu, semakin sungguh-sungguh menyembah Engkau hari-hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau curahkan bagi kami. Hujan Roh Kudus, Engkau curahkan bagi kami pagi ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan bagi kami Tuhan hujan kasih sayang-Mu Tuhan, hujan Roh Kudus bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan hujan berkat-Mu Engkau curahkan baik-baik, berkat rohani, berkat jasmani Tuhan curahkan bagi kami juga. Nyatakan perbuatan yang ajaib bagi kami Tuhan, perbuatan yang besar bagi kami. Kami membutuhkan keajaiban-Mu Tuhan, kami butuh keajaiban-Mu Tuhan. Nyatakan bagi kami. Ya wassalam, ya wassalam, ya wassalam. Curahkan Tuhan hujan kasih sayang-Mu, curahkan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Curahkan Tuhan hujan berkat-Mu, curahkan bagi umat-Mu Tuhan. Ya haleluya, 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 haleluya. Yakin Engkau memakai kami, haleluya. Percaya kalau Roh Kudus dicurahkan bagi kami, Engkau perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau memakai kami. Haleluya. Pakai kami. Itu kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya wassalam, ya wassalam. Haleluya, 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 haleluya. Ya sungguh-sungguh kami alami Tuhan, semakin derasnya hujan, hujan kasih sayang-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Sebagaimana hujan yang deras pagi ini juga turun Tuhan. Haleluya. Bahkan hari-hari ini semakin deras hujan turun Tuhan. Ya juga hujan kasih sayang-Mu juga tercurah dengan derasnya bagi kami Tuhan. Hujan Roh Kudus tercurah bagi kami Tuhan. Semakin Engkau mencurahkan Roh-Mu yang suci hari ini, sebagaimana janji-Mu, nubuatan firman dalam kitab Nabi Yoel Tuhan, yang menubuatkan bahwa hari-hari Engkau mencurahkan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus kata semua manusia yang merindukannya Tuhan. Dan kami hari ini juga Tuhan mengalami pencurahan Roh Kudus semakin limpah. Hujan Roh Kudus tercurah bagi kami, semakin memakai kami hari-hari ini dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir Tuhan, kegerakan dalam firman pengajaran-Mu Tuhan, untuk membawa Injil kemuliaan ini Tuhan. Kami bawa Tuhan untuk menerangi dunia yang semakin gelap hari-hari ini.
Engkau pakai kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan, membawa kehidupan yang masih dalam kegelapan untuk Tuhan. Oh, mereka juga mengalami terang firman-Mu. Haleluya. Semakin hari kami gereja-Mu semakin disucikan sampai kami Tuhan, haleluya, bisa memandang Engkau yang akan datang dalam kemuliaan di awan-awan. Inilah kehidupan kami pagi ini, umat-Mu semua, baik umat-Mu yang ada di tempat ini dan dimanapun umat-Mu pagi ini berada Tuhan. Haleluya. Yang datang merendahkan diri di hadapan-Mu, menyembah Engkau dalam tanda perobekan daging Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mencurahkan hujan kasih sayang-Mu bagi kami, hujan Roh Kudus, juga hujan berkat-Mu Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Mujizat kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami, sebagaimana Engkau telah nyatakan bagi Israel. Engkau mengeluarkan Israel dari Mesir, Tuhan, menuntun mereka melalui padang gurun, melewati Tuhan, haleluya, laut teberau Tuhan, dan begitu banyak mujizat-mujizat Engkau telah lakukan bagi mereka. Yang percaya juga Tuhan, perbuatan yang ajaib juga Engkau nyatakan bagi kami hari-hari umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, dunia yang begitu, haleluya, banyak kesulitan, kesukaran, kemustahilan Tuhan. Bagaikan di tengah-tengah padang gurun, kami butuh keajaiban hari-hari ini Tuhan, haleluya. Begitu banyak masalah-masalah pergumulan kami yang mustahil kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Sebarang berdoa bagi umat-Mu pagi ini Tuhan, yang membawa masalah pergumulan, beban berat Tuhan, penderitaan, sakit, penyakit Tuhan, dimanapun umat-Mu saat ini berada Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, sanggup menjangkau kehidupan kami semua pagi ini Tuhan. Apapun yang kami bawa di hadapan-Mu, haleluya, kami datang merendahkan diri menyembah Engkau Tuhan. Curahkan kuasa mujizat-Mu bagi kami pagi ini, haleluya. Sungguh-sungguh kami mengalami pengangkatan daripada Tuhan. Kau menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, untuk menjamah memulihkan kami semua, menyelesaikan masalah kami, sakit penyakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Haleluya. Curahkan hujan berkat-Mu, berkat rohani, Roh Kudus tercurah, juga berkat jasmani tercurah bagi kami hari-hari ini. Itu semakin kami pakai, gereja-Mu juga membutuhkan Tuhan berkat jasmani hari-hari untuk dipakai dalam pelayan pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Sebagaimana Israel keluar dari Mesir dengan harta kekayaan yang begitu melimpah Tuhan, kami percaya juga gereja-Mu di akhir zaman Engkau percayakan juga berkat jasmani dengan limpahnya Tuhan, untuk kami pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu hari-hari Tuhan. Kami butuhkan juga hari-hari ini Tuhan, tolong Yesus kami Tuhan. Oh Tuhan, dalam pengembalaan di tempat ini kami juga membutuhkan hari-hari ini. Curahkan berkat-Mu secara jasmani juga bagi kami. Kami gunakan untuk pelayanan pembangunan tubuh-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Masih banyak fasilitas pelayanan kami butuhkan Tuhan. Tolong Tuhan, curahkan berkat-Mu, perintahkan berkat bagi kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan. Juga selalu kami mohon kemurahan, mohon belas kasih Tuhan bagi bangsa kami, bagi Indonesia tercinta ini Tuhan. Tolonglah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah bangsa kami dari wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oh haleluya, mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami, kuatkan pemerintah kami, Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, pemerintah di desa-desa Tuhan. Tolong semua berkati dengan hikmat Tuhan. Dengan wabah yang terjadi, begitu banyak masalah-masalah di negara kami Tuhan. Tolonglah pemerintah kami untuk mereka mendapatkan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, menjalankan roda pemerintahan yang Tuhan, oh semuanya bisa dirasakan masyarakat Tuhan, keadilan yang merata bagi masyarakat, seluruh lapisan merasakan Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati, kuatkan pemerintah kami, juga TNI, Polri, berkati, kuatkan mereka Tuhan. Berikan hikmat daripada Tuhan, kesehatan selalu Tuhan. Kita menjaga stabilitas keamanan di negara kami ini tercinta. Terima kasih juga Tuhan, tim medis yang di negara terdepan hari-hari ini, para dokter, para suster, relawan medis semua Tuhan, tolong berikan kekuatan, berikan hikmat daripada Tuhan, kesehatan selalu Tuhan. Yang terpapar COVID hari-hari ini Tuhan, tolong sembuhkanlah, pulihkan. Semakin banyak disembuhkan hari-hari ini, dipulihkan Tuhan, sampai benar-benar kami terbebas dari Tuhan, oh COVID-19 ini Tuhan. Kami lebih leluasa lagi berbuat bagi bangsa kami, untuk menampilkan terang-Mu bagi bangsa kami, membawa Injil kemuliaan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan.
sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sampai satu waktu bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua, kami hamba-Mu Tuhan di tempat ini bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, pakai kami Tuhan untuk kemuliaan bagimu. Juga dimanapun umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan, menyaksikan Injil kemuliaan ini, kabar mempelai dimanapun diberitakan, disaksikan, Tuhan pakai semua hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Segera terbentuknya tubuh-Mu yang sempurna, untuk suatu waktu kami bisa Tuhan, haleluya, memandang Engkau yang akan datang dalam kemuliaan-Mu selama-lamanya kami bersama dengan Engkau Tuhan, haleluya, di dalam kemuliaan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, baik di pesta nikahan domba kerajaan 1000 tahun damai Yerusalem baru, surga kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sertai umat-Mu semua sepulang mereka dari tempat ini, dimanapun mereka pergi berada sepanjang hari beraktivitas. Tuhan lindungi sertai, tubuh-Mu semi kuasa darah-Mu Tuhan, apapun mereka usahakan, mereka kerjakan Tuhan, perintahkan berkat-Mu hari-hari ini Tuhan, curahkan berkat-Mu, hujan berkat-Mu mereka boleh alami dalam hidup mereka, mereka pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, naungi dengan naungan sayap-Mu, jaga seperti Engkau menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kembalikan umat-Mu pada jam-jam ibadah di tempat ini semakin sungguh-sungguh untuk setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita masuk dalam pesta nikahan domba kerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem baru, untuk selama-lamanya kita berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.